Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita dapat kembali bersekutu lewat persekutuan doa pada hari ini. Semua dalam kuasa Tuhan, dalam kasih Tuhan. Masih dalam nuansa masa Paskah, menghayati kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Maka kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa karya terbesar yang paling luar biasa bagi kita orang percaya adalah kasih-Nya yang menyelamatkan kita, yang meneguhkan kita orang-orang berdosa. Kita pujikan karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Bapa, kami mengagumi kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami seluruh umat manusia. Karya terbesar yang Tuhan anugerahkan dalam diri kami ketika Yesus Kristus merelakan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami hingga ia turun ke maut dan memenangkan kami umat-Mu. Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan begitu baik atas setiap kami, sehingga kami pun tetap merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, sehingga kami terus merasakan kami adalah orang yang layak terus dihargai, dicintai, dikasihi, karena kami serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena cinta yang sempurna kami miliki di dalam Engkau, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menemani kami, meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai peneguh kita dalam memaknai, dalam menghayati kehidupan kita di dalam cinta kasih Tuhan, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai 11 yang akan dibacakan oleh Ibu Ratna Hendrikus dan Ibu Susi Pratomo. Monggo Ibu-ibu terkasih. belum di itu Mbak, masih mute. Baik, akan saya bacakan dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu buat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diteguhkan melalui firman pembacaan kita menghadapi konteks ketakutan-ketakutan dalam diri kita yang seperti kita tahu dalam minggu ini kita menghayati bagaimana perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang mengubah hidup kita. Dan biasanya dalam perjumpaan itu setiap kita punya ketakutan-ketakutan kita masing-masing. Nah, konteks bacaan hari ini kalau kita lihat memang salah satu poin utamanya sedang menasehatkan para penatua di antara jemaat saat itu. Tetapi dalam bacaan kali ini tidak hanya meneguhkan para penatua, tetapi bagi setiap kita jemaat. Karena pada prinsipnya, kita semua adalah pemimpin atas diri kita masing-masing. Kita semua adalah teladan bagi lingkup kecil di antara kita. Kita di dalam keluarga, kita di lingkungan masyarakat RT kita di konteks kalau kita di gereja wilayah kita, dimanapun kita berada. Nah, untuk itu ketika nasihat ini sampai dan menjadi pembacaan kita hari ini, kita pun diteguhkan agar dapat melihat bahwa dinamika yang kita hadapi di sekitar kita, ternyata Petrus memberikan catatan yang menarik buat kita. Di ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, sebelum dia meminta kita untuk melawan dia dalam konteks di sini si iblis, dia menegaskan kepada kita bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini sebenarnya catatan yang menarik yang mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi getirnya hidup ini karena kita berlaku benar ataupun sesuai kehendak Allah, ternyata kita tidak sendiri, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak berjuang sendiri. Ada banyak saudara-saudara di dalam Tuhan yang juga mengalami penderitaan yang sama, tetapi saat ini Petrus meneguhkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena lawan kita yang utama itu bukan manusia, bukan kelompok, bukan sesuatu yang materi secara ukuran dunia, entah jabatan atau apapun itu, tetapi lawan kita yang utama adalah si iblis. Yang dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Maka kalau kata kunci tadi sadar berjaga-jagalah, maka yang tidak sedang sadar ataupun sedang tidak berjaga-jaga, ternyata ini makanan empuk bagi si iblis. Mungkin kalau kita mau lihat secara aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sesederhana kita sedang terpuruk, tetapi kita tidak berjaga-jaga dalam doa kita akan tergoda dengan godaan orang yang mengajak kita untuk mengambil solusi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan tergoda dengan ego kita yang aku mampu menghadapinya sendiri sehingga kita jatuh pada dosa. Atau kita tergoda dengan hal-hal yang seolah-olah pilihan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan itu bukan bagian kita. Padahal Petrus di ayat ke-6 meneguhkan kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia, Allah Bapa, memelihara kamu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, poin ini sering sekali menjadi poin yang dilupakan oleh orang percaya ketika masih kuat, ketika masih merasa hebat, ketika masih merasa mampu. Tetapi hari ini kita diteguhkan, jangan sampai yang terpuruk luar biasa, baru kita sadar kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Justru dalam segala keadaan,
sehebat apapun kita saat ini, ataupun jika memang kita saat ini sedang bergumul, mari kita rendahkan diri bersama-sama di hadapan Tuhan. Agar ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang kuat, yang menjadi sumber damai kita, sumber solusi kita, kita mampu melawan godaan si iblis. Yang memenangkan kita adalah Tuhan, dan yang kita kalahkan adalah si iblis yang menggerogoti kita untuk masuk ke dalam dosa yang sebenarnya bisa kita tengking. Saya sebutnya tengking ya, jemaat yang dikasih Tuhan, bisa kita lawan, bisa kita putuskan, kita tolak, karena kita punya Allah yang hebat, yang sudah menang dalam kuasa maut di peristiwa salib, dan ia telah bangkit, menyatakan betapa hebatnya Allah kita. Itulah yang menjadi penghayatan kita pada saat ini, jemaat yang dikasih Tuhan. Seperti peneguh, penutup yang diberikan oleh Petrus, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ikut Tuhan. Mungkin kita akan berpikir, Mbak Aban, ini kok ikut Tuhan tapi kok kayaknya menderita terus, kapan saya bahagianya? Inilah yang diteguhkan oleh Petrus kepada kita. Bahwa setelah kita menderita sekian lamanya, ialah sumber segala karunia yang justru memenangkan kita dalam kehidupan kekal yang sesungguhnya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, saya yakin walaupun sebenarnya kita bagi dunia menderita, tapi saya yakin bagi banyak pengalaman orang-orang yang punya kesaksian hidup dalam Kristus, mereka mampu berkata, ia orang yang paling damai di dunia ini. Ia orang yang paling bersuka cita di dunia ini. Sekalipun mungkin bagi dunia ini kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak sehebat orang-orang yang ukuran dunia. Tetapi ketika kita berjalan dalam terang kasih Kristus, kita menjadi orang yang paling bersuka cita dan damai menjalani hidup ini. Itu penghayatan kita bersama-sama. Dan hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, dengan konteks kita semua punya ketakutan kita, pergumulan kita pribadi lepas pribadi, kita diteguhkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah agar kita terus mengalami kekuatan, pertolongan, dan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan, kalau melalui kita, orang-orang di sekitar kita pun diteguhkan, dikuatkan, dan diberikan semangat menjalani segala dinamika pergumulan yang dihadapi dengan cinta kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa khusus, ataupun yang di Zoom nanti kita akan saling sharing dan saling mendoakan juga, kita akan memujikan satu lagu, jemaat yang dikasih Tuhan, yang mengajak kita untuk melihat betapa kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan satu lagu yang selalu mengajak kita untuk bisa menghayatinya adalah lagu Di Muka Tuhan Yesus. Untuk itu, kita akan pujikan lagu ini dengan menghayati bahwa sungguh Tuhan tempat kita menyembahnya, dan kita mau menghayati di muka Tuhan Yesus, kita merendahkan diri, kita pujikan bersama-sama.
kesetiaan seorang hamba Tuhan, Yesus Kristus. Dengan senyum kemenangan, Ia mengakhiri semuanya. Kita berdoa. Sungguh Bapa, dibuka Tuhan Yesus. Betapa hina diri kami. Ampuni kami ya Tuhan. Jika terkadang karena ego, karena ketidakwaspadaan kami, karena ketidakberjaga-jagaan kami tertawa dan ikut bersama si iblis. Kami bahagia ketika mendukakan Tuhan. Kami bahagia ketika kami mampu menentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami. Tolonglah kami anak-anak-Mu. Teguhkan kami dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami mampu terus dituntun untuk membuka hati, pikiran, jiwa kami, seluruh kehidupan kami, agar mau terus sadar, berjaga-jaga, dan berwaspada di dalam cinta kasih Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, sehingga kami terus merendahkan diri, dikuatkan oleh Tuhan, dan mampu bersama-sama mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami untuk kami terus menghayati kehidupan persekutuan, keluarga, masyarakat dimanapun kami berada. Amin. Selamat saling doakan bersama keluarga, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.